Halo semua, kembali lagi bersama saya Yerli Adatu di YouTube channel saya, Yerli Adatu. Eh, Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, serta share. Dan untuk hari ini masih dalam episode Ups and Downs belajar bahasa Inggris. Oke. Kali ini kita akan membahas dengan individu yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa sumber inspirasi itu bisa dari sekitar kita, dari orang-orang sekitar kita. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa memperdalam, bisa mengeksplor lagi bagaimana perjalanan teman-teman yang sedang berusaha untuk belajar bahasa Inggris dan meningkatkan bahasa Inggrisnya. Mungkin dengan situasi, dengan suasana yang berbeda. Nah, dari cerita-cerita mereka kita bisa banyak belajar. Yuk kita simak perbincangan ini dengan satu obrolan, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Dan jangan lupa tekan belnya. Oke, baik. Teman-teman, ini seperti yang di awal saya sudah sampaikan bahwa konten yang akan saya sajikan atau bawakan terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris ataupun motivasi belajar bahasa Inggris. Nah, kalau pada video pertama saya itu menyajikan individu yang mungkin dari ceritanya itu bisa memberikan inspirasi penguatan bagi teman-teman yang mungkin lagi down untuk belajar bahasa Inggris. Nah, yang saat ini saya menghadirkan individu lain. Ini kalau dilihat dari namanya cukup panjang, ada 3 huruf. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ini namanya Sausan Sabita Arif ya. Sausan bisa say hi ke teman-teman lain ya. Semua. Oke. Ya. Saus, mungkin kita mulai dari nama dulu ya supaya santai ya. Sausan Sabita Arif. Saya tertarik nama tengahmu, Sabita. Itu kalau boleh share ke teman-teman teman-teman YouTube ini, Sabita itu artinya apa kira-kira San? Mungkin yang saya tahu sih Pak, Sabita itu artinya penuh pendirian. Artinya penuh pendirian. Nah, ini diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Ya. Kalau Sausan sendiri, nama depanmu Sausan? Bunga, Pak. Bunga. Nah, itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab juga ya? Oh, saya baru tahu nih. Sorry. Oke. Saya tahunya orang tua sih, Pak. Oh, gitu. Iya. Bunga, terus kemudian Sabita tadi apa? Pendirian. Penuh pendirian. Iya. Kalau Arifnya apakah nama orang tua? Atau iya, nama ayah saya. Nama ayah saya. Oke. San, ini supaya teman-teman yang nonton video ini bisa, kayaknya saya punya pengalaman sama dengan Kak Sausan atau dengan Sausan ini. Terus kemudian dengan ceritamu ini bisa lebih terbangkitkan semangatnya atau motivasinya ya. Yang saya tahu juga ini teman-teman yang nonton video ini, Sausan ini termasuk salah satu peraih beasiswa Penpot. Nah, namanya Triple Helix dari Penpot, dan saya pribadi ngikutin betul perjalanannya Sausan ini ya, dari awal ketemu ya, kemudian prosesnya dia harus interview, harus menjalani berapa proses tahapan kan? 4 atau 5? 5 tahapan. Totalnya 5. Dan pasti itu panjang dan melelahkan. Melelahkan enggak kalau Sausan waktu itu? Melelahkan sekali. Melelahkan sekali. Melelahkan tapi senang. Tapi senang. Ada ininya enggak? Apa namanya itu sempet istilahnya di perjalananmu 5 tahapan itu sempet istilahnya mau patah arang nggak? Sempet nggak ada pikiran itu? Sempet nggak? Iya, sempet mau berhenti, nggak mau ngelanjutin gitu Pak. Kan ada 5 tahap. Ya, betul. Tahap kan administrasi. Betul. Itu lolos. Kedua ada tahap PPA, saya masih ikut.
Yang ketiga ini tahap PSA, tes substansi akademik, yang dimana kita juga milih mau masuk jurusan apa, dan di situ tesnya kan juga ada. Kan saya akhirnya milihnya bahasa Inggris bisnis. Jadi di tes substansi akademik itu tesnya juga ada bahasa Inggrisnya, Pak. Oke. Di situ saya juga takut nggak lolos dari situ. Jadi tahapan yang mungkin tahapan yang paling menegangkan pada saat tes substansi akademiknya itu ya. Iya. Karena kan sudah masuk ke istilahnya kompetensi utama di jurusan yang kamu pilih itu ya. Waktu itu sesudah ikut tes substansi akademik itu sempet apa istilahnya, boleh dibilang wah ini saya gagal nih kayaknya, atau enggak nih gua masuk nih gitu. Jujur ya. Ya. Waktu substansi akademik selesainya, pulangnya tuh saya bilang orang tua, udahlah nggak usah berharap lagi gitu, nggak tahu nanti gimana bakal keterima atau enggak, ya urusannya nanti aja gitu. Oh, sempat curhat sama orang tua juga ya? Iya. Nggak usah dulu. Sampai nangis Bombay nggak? Sampai nangis gitu nggak? Soalnya ada teman-teman cerita yang lain tuh ada yang sempat sampai nangis. Nggak sampai ya? Kalau nangis sih enggak, cuman kayak mikir aja gitu. Takut nggak terima aja. Ya. Oke. Ada arti apa untuk mendapatkan beasiswa ini buat seorang Sausan? Artinya apa? Berarti sekali atau bagaimana? Atau biasa-biasa aja mungkin? Oke, melo aja gitu. Benar-benar berarti sih Pak, kan sekarang kuliah itu nggak murah ya Pak, pasti bayar semua, apalagi kuliah juga susah. Saya juga dulu sebelumnya ikut tes SBM, tes yang lain, tapi kan nggak terima karena ya mungkin kurang beruntung di sana. Akhirnya saya coba tes triple helix ini, dan saya cari yang beasiswa itu, tes kan triple helix ini beasiswa ya. Kalau nggak beasiswa mungkin juga saya nggak ikut tes, karena saya emang cari beasiswanya. Yang salah satu motivasinya ikut tes ini juga karena ada beasiswanya itu, Pak. Ya. Nah, mungkin bisa sharing ke teman-teman yang nonton video ini. Kan kamu pilihannya itu bahasa Inggris ya, sebuah jurusan bahasa Inggris bisnis. Sebelumnya kamu di SMA apa SMK? SMA ya. Nah, SMA. Ada waktu dulu SMA ada minat kuat nggak di bahasa Inggris, atau ada satu titik balik di mana saya pilihannya itu bahasa Inggris? Itu ceritanya bagaimana, San? Sudah punya kan ada gimana? Iya, di SMA kan saya jurusannya IPA. Jadi saya lebih suka ke arah ngitung dan lain sebagainya. Dan dulu waktu bahasa Inggris tuh saya nggak pernah suka bahasa Inggris, Pak. Ini saya garis bawahi buat teman-teman yang mendengar video ini bahwa Sausan ini awalnya tidak suka bahasa Inggris gitu ya. Terus suka bahasa Inggris dan lebih ke arah benci bahasa Inggris, Pak. Loh, malah benci ke bahasa Inggris. Nah, Terus berjalannya waktu pemilihan untuk jurusan di tes di triple helix ini Pak, kan ada beberapa jurusan di Politeknik Ubaya. Itu ada akuntansi, pajak dan lain-lain itu. Tapi saya kalau di akuntansi dan yang lain-lain itu tidak minat. Minatnya itu lebih ke bisnisnya. Contohnya kayak administrasi bisnis, dan yang ada itu cuma 2, bahasa Inggris bisnis dan administrasi bisnis. Yang maksudnya yang cocok sama saya itu cuma 2 itu. Tapi sebenarnya yang bahasa Inggris bisnis ini juga agak sedikit takut karena bahasa Inggrisnya. Tapi saya mikirnya coba aja dulu ngambil bisnisnya gitu. Karena ada bisnisnya jadi saya coba aja. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, awalnya tidak suka, sempat benci, terus kemudian ngomong kamu sekarang semester berapa? Semester 4. Habis ini mau semester 5. Habis ini semester 5. Nah, ada awal tidak suka, kemudian benci, terus kemudian pada saat kapan kamu sudah mulai menyukai itu?
Uh, jadi pertama waktu saya sebelum masuk ya, masuk perkuliahan itu saya nggak sedikit sih, emang takut nanti gimana bisa ikutin pelajarannya atau enggak, bakalan susah apa enggak gitu Pak. Jadi ya udahlah diikutin aja, jalan aja gitu. Waktu masuk hari pertama itu masih takut banget Pak. Ini gimana takut ya? Hari pertama. Iya, hari pertama itu takut banget. Bisa nggak ya ngikutin? Bisa nggak ya gitu. Akhirnya dosen-dosen masuk gitu. Pertama-tama masih, oh gini ya bahasa Inggris. Oh gini. Masih pengenalan, adaptasi lah istilahnya Pak. Yeah. 2 hari kemudian, hari-hari kemudian masih adaptasi, sampai ke minggu kedua, minggu ketiga itu udah ada rasa kayak, oh bahasa Inggris itu enak juga ya buat belajar. Bahasa Inggris itu sebenarnya mungkin gampang, tapi aku aja yang mikir yang nggak gampang gitu. Nah ini poin penting, San. Poin penting buat teman-teman yang nonton video ini, yang mungkin punya pengalaman sama, ada satu ketakutan kan ada di pikiran tuh ya. Ternyata kan sesudah dijalani, mengambil satu pilihan, kemudian ada proses di sana, ternyata tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Ya benar sekali. Gitu ya. Jadi mungkin poin pentingnya adalah jikalau teman-temannya ada ketakutan, janganlah ketakutan itu menghambat tujuan teman-teman tuh mau lebih memperdalam bahasa Inggris. Kira-kira begitu dulu ya. Iya. Oke, ternyata ada prosesnya, dan yang paling penting adalah Sausan mau masuk, mau mengikuti prosesnya. Nah, pokoknya paling penting kita harus coba aja dulu. Jangan mikir nggak bisa, tetap coba aja dulu, nanti barangkali kita malah suka sama hal itu. Iya, oke, itu poin penting bagi ini, karena kenapa saya pada episode kali ini itu menghadirkan seorang individu namanya Sausan, karena ada cerita ini yang awalnya takut atau nggak suka, kemudian pada akhirnya ketika masuk menjalani dengan apa istilahnya, itu semua kan ada di sini Sausan ya, artinya tidak ada yang memaksa untuk istilahnya menyukai, tetapi kamu sendiri yang membuka pikiranmu, membuka mindset kamu untuk ya udah jalani dulu ya. Syukur-syukur ini tadi bisa merubah kamu. Ini catatan penting ya. Kemudian semakin dijalani, dulu ada ketakutan nggak pada saat semester 1 ngikutin perkuliahannya atau ngikuti prosesnya, itu ada ketakutan, waduh saya khawatir nih saya nggak bisa ngikutin dalam artian misalkan ini materinya di mana, saya di sini gitu. Ada sempat kekhawatiran itu juga nggak? Sempat ya? Sempat takut nggak bisa ngikutin pelajarannya sih Pak. Karena kan pertama-tama itu banyak bahasa Inggrisnya, bukan bisnisnya. Jadi sempat takut nanti gimana nilainya atau bisa apa nggak ngikutin. Tapi berjalannya waktu sih ternyata bisa-bisa aja Pak ngikutin pelajarannya itu tadi. Iya. Dan secara jujur karena kan saya ngikutin Sausan mulai dari awal, mulai dari rekrutmen sampai pada akhirnya hari ini gitu ya. Dan kalau saya lihat secara pribadi, wow, Sausan ini meroket gitu. Jadi begini, seret gitu. Ini yang buat catatan ya, buat teman-teman di luar sana yang awalnya mungkin terlalu banyak ketakutan, jangan sampai ketakutan itu yang menghambat kemajuan. Justru di sini Sausan mencoba untuk membuka diri, membuka mindsetnya, mau belajar, mau mengikuti, dan tentunya saya pikir adaptasinya juga harus tinggi juga ya, kira-kira gitu ya Sausan ya. Ada kemampuan adaptasinya, jadi jangan khawatir. Dan betul, saya melihat itu begini, grafiknya itu dari titik sini itu ke sini, naik gitu loh. Nah mudah-mudahan ini terus naik, dan pada suatu saat nanti Sausan di tempat kerja bisa jadi seseorang yang jadi referensi atau acuan. Kalau
kalau mau tanya bahasa Inggris kesusahan deh gitu ya. Secara speaking juga saya lihat banyak sekali perkembangan yang luar biasa karena Sausan mau membuka diri. Nah itu terima kasih untuk sharingnya. Terus, nah ini ada satu pertanyaan lagi Sausan. Kan kamu udah semester 4 nih ya. Iya. Ini sekali lagi teman-teman yang lihat video ini jangan berpikiran iya dia ikut sebuah jurusan bahasa Inggris. Lah saya kan bukan ambil jurusan bahasa Inggris tapi saya pengen belajar bahasa Inggris. Nah, nilai apa yang bisa diambil dari teman-teman dari ceritanya Sausan tadi yaitu terkait dengan awalnya yang tidak suka, membenci, pada akhirnya karena saya sempat membuat video kaitan dengan motivasi Sausan. Motivasi itu ada dua, ada integrative motivation, ada instrumental motivation. Kalau instrumental motivation itu berarti Sausan itu punya tujuan, punya goal. Nah, tujuan atau goal itu jadi semangat, sementara bahasa Inggris ini jadi kendaraannya. Jadi instrumennya untuk menuju goal tersebut. Ada unsur itu enggak, Sausan? Ada itu enggak? Saya kan dulu pernah mikir ingin kuliah di luar negeri atau kerja lah di luar negeri gitu Pak. Okay. Jadi kan harus bisa bahasa Inggris kalau keluar negeri. Right. Sedangkan saya juga benci, awalnya kan benci. Okay. Tapi setelah masuk kuliah dengan belajar lingkungan kita juga pakai bahasa Inggris. Itu akhirnya lama-kelamaan saya memotivasi diri saya buat bisa bahasa Inggris biar saya bisa keluar negeri, bisa kerja atau bisa kuliah di sana gitu Pak. Ya, ini catatan juga kalau teman-teman yang mungkin belum bergabung ke TikTok saya itu Yearly Adatu garing dosen TikTok Inggris dan ada satu video saya yang berkaitan dengan jenis motivasi, teman-teman boleh lihat itu. Nah, yang Sausan tadi sempat sebutkan itu kaitan dengan instrumental motivation. Dia punya satu tujuan, ya mudah-mudahan bisa kerja di luar negeri. Nah, untuk bisa keluar ke sana harus ada instrumennya, ada kendaraannya untuk menuju ke sana, yaitu bahasa Inggris. Iya. Oke, nah kan ini sudah semester 4 biasanya, habis ini semester 5. Pertanyaan saya ini, San, menurut kamu secara pribadi, kamu sudah merasa sukses belajar bahasa Inggris nggak, San? Kalau merasa sukses sih belum, Pak. Ini. Kalau belajar bahasa itu kita nggak bisa bilang sukses. Karena bahasa itu perlu belajar yang banyak, perlu belajar yang lebih luas. Apalagi bahasa Inggris kan nggak cuma American, ada British juga. Dan kosakatanya kan juga banyak. Cara pengucapannya pun beda sama bahasa Indonesia. Jadi kita nggak bisa mengatakan kalau kita sukses belajar bahasa Inggris. Kita harus tetap belajar terus biar bisa bahasa Inggris. Gitu. Oh, oke. Berarti istilahnya masih belum puas pada titik ini ya, belum mau mengatakan saya udah sukses belajar loh gitu ya. Ya. Jadi teman-teman bisa ada satu nilai yang bisa ditarik dari ceritanya Sausan, penjelasannya dia, bahwasannya belajar itu ya kalau bisa dibilang itu kalau menganut nilai UNESCO itu learning never ends ya. Jadi belajar sampai nanti gitu ya. Kira-kira kapan menurut Sausan, wah saya ini sudah istilahnya sukses kayaknya udah belajar bahasa Inggrisnya. Apakah ketika Sausan sudah mencapai yang ditujukan tadi, misalkan tadi sempat ngomong saya mau bisa kerja di luar negeri, disitulah tolak ukur bahwa wah kayaknya saya sukses nih belajar bahasa Inggrisnya karena tujuan saya udah tercapai dengan menggunakan instrumen atau kendaraan bahasa Inggris saya. Menurut Sausan gimana? Kalau menurut saya pribadi, kalau saya sendiri ya Pak. Iya. Saya sudah bisa ke luar negeri itu udah sukses sih menurut saya. Tapi kan suksesnya orang-orang kan berbeda. Ya. Mungkin bagi mereka udah bisa berbicara, udah bisa speaking lancar aja itu udah sukses banget kan. Tapi kalau menurut saya kalau saya bisa ke luar negeri, bisa kerja di sana itu udah sukses. Ya. Baru sukses. Kalau boleh saya minta tolong Sausan
mengkuantifikasikan, membuat angka 0 sampai 10 ya. Waktu semester 1 0 sampai 10 kamu memberi angka berapa untuk dirimu? Aduh Pak, kayaknya sih 4 ya Pak. Kayaknya 4 ya. Nah, kalau sekarang udah semester 4 ini mengkuantifikasikan ngasih angka di angka berapa? Mungkin kalau nggak 7 ya 8 gitu Pak. Oke. Ya. Berarti ada peningkatan dan yang Sausan terasa meningkat ya, terasa ada peningkatan kan? Ya. Terasa. Ya, kamu terasa ada peningkatan. Saya pun yang ngikuti perjalanan kamu juga merasakan peningkatannya gitu. Bahkan kalau kita ngobrol-ngobrol sesama rekan dosen atau guru, wah ini Sausan ini melejit ini, meroket lah istilahnya ya. Makanya saya tertarik untuk barangkali Sausan bisa dari ceritanya bisa menginspirasi ke yang lainnya. San, pertanyaan saya selanjutnya ya, santai aja ya San ya, nggak usah tegang. Iya, santai Pak. Kalau saya tanya bagaimana kamu mendeskripsikan dirimu itu dalam kaitan konteks belajar bahasa Inggris ini seperti apa San? How would you describe about yourself? Menurut kamu itu orangnya seperti apa? Dan mungkin coba kaitkan dengan belajar bahasa Inggrismu yang sekarang kamu jalani. Cara saya belajar bahasa Inggris atau bagaimana Mbak? Ya, mungkin aja kamu termasuk orang yang rasa ingin tahunya tinggi, misalnya. Saya mancing aja nih. Misal saya ini orangnya termasuk yang rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ketika rasa ingin tahunya itu tinggi, maka itu menjadi modal bagi saya untuk mencari tahu lebih mungkin terkait dengan vocab yang harus saya kuasai untuk untuk bidang tertentu. Berarti keingintahuan yang besar itu membuat kamu menjadi lebih cepat gitu loh belajarnya. Anggap ya, kalau Sausan deskripsi diri yang positif yang bisa membawa kamu sekarang ini seperti apa? Gini, kalau saya sih ya Pak, saya kan suka mendengarkan musik ya Pak ya. Oke. Nah, dari situ juga saya belajar bahasa Inggris pun dari situ Pak. Dan kalau misalnya nggak hanya dari mendengarkan musik, misal kalau di materi pelajaran ya speaking gitu Pak, kita besoknya mau membahas tentang international trade atau apa gitu, saya coba cari-cari dulu di internet apa aja sih yang belum saya ketahui, bahasa kosakata yang belum saya ketahui tentang itu gitu. Jadi saya belajar dulu, coba-coba juga di internet gimana cara pronunciation-nya juga gimana. Jadi waktu speaking saya bisa sedikit tahu gitu Pak, sebelum bisa sedikit ada persiapan buat speaking nanti. Oke. Jadi lebih prepare gitu ya? Ya, prepare aja. Ya ini catatan penting ya buat teman-teman yang mungkin yang baru, wah ini kayaknya saya harus mulai belajar bahasa Inggris. Atau yang sudah kemarin-kemarin mencoba belajar bahasa Inggris, kemudian kok lagi down, kok saya nggak semangat karena banyak hal mungkin ya, banyak kendala yang dihadapi. Nah ini juga salah satu poin yang bisa kita catat dalam obrolan kita, bahwasanya seumpama kita bisa mengeksplor lebih, semestinya sumber belajar itu bisa dari manapun ya, Sausan ya. Sumber belajar kan, apalagi di zamanmu sekarang ini yang namanya internet itu terbuka lebar, ya kan? Materi-materi bahasa Inggris juga bisa kamu akses, bisa kamu dapatkan dengan mudah dan cepat. Kalau zaman saya dulu mungkin berbeda. Ya, kalau sekarang ada laptop, ngetik apa bisa diganti dengan cepat atau bisa copy paste itu dengan cepat. Nah kalau saya dulu yang ngetik mungkin pakai mesin ketik, ngapus itu ya kan bisa bayangin. Tapi kamu mencoba untuk memanfaatkan teknologi untuk bisa mempersiapkan lebih dalam lagi sehingga pada saat ada penugasan ataupun satu aktivitas di mana kamu harus perform, kamu udah jauh lebih siap kan ya. Jadi kayak gitu ya. Dan juga ini sih Pak, kan
kita itu juga belajar dari teman-teman kita. Kan teman-teman kita peer learning. Iya, ya. Ada yang lebih di speaking, ada yang lebih di writing. Kita tuh sering ngobrol sama mereka. Gimana sih cara belajarnya mereka? Kalau nggak gitu, apa aja sih yang biasanya mereka lakuin gitu. Kita contoh itu juga salah satu cara belajar saya. Dilakukan juga ya? Ya. Melakukan. Ya, betul. Jadi masing-masing itu, nah ini teman-teman, buat teman-teman yang nonton video ini juga. Jadi jangan berpikiran, wah dia itu kok bagus banget ya. Artinya apa? Masing-masing itu punya kelebihan, kekurangan ya. Bisa jadi saya ini kuat di speaking, tapi mungkin harus dibantu di writing. Atau sebaliknya ya, listeningnya dia sangat kuat. Nah ini bisa saling istilahnya itu saling membantu, saling exchange information terkait cara belajarnya seperti apa. Ya, jadi peer learning itu juga kamu lakukan ya? Iya. Penting gitu kan? Itu paling bisa bantu belajar bahasa Inggris saya sih, Pak. Sering ngobrol sama teman yang lain. Jadi cari teman yang kira-kira punya satu pemikiran, satu semangat, sehingga bisa jadi partner gitu ya? Iya. Partner diskusi. Oke, very good. Ada lagi nggak, San, yang tadi itu kaitan dengan diri kamu? Tadi kan saya tangkap bahwa kamu itu juga mau explore diri kamu, mau memanfaatkan jadi keinginan kamu, kemauan kamu untuk menggunakan teknologi membantu kamu belajar bahasa Inggris. Kamu juga mau berkolaborasi dengan teman, belajar bersama, kemudian cari teman-teman yang bisa mengupgrade keterampilan kamu. Ada lain lagi nggak yang kamu lakukan? Saya sih 2 itu aja sih, Pak. Tapi harus sering ya, Pak. Jangan cuma baca sekali udah selesai gitu. Harus sering-sering baca, sering-sering ngobrol juga sama teman-teman. Jadi konsisten dan komitmen ya. Iya. Iya, San. Oke, tadi bagus sekali poinnya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, San. Ini punya kisah yang menyedihkan atau memilukan enggak semasa kamu awal-awal belajar bahasa Inggris yang mana akhirnya kamu bisa bangkit lagi? Jadi pernahkah kamu punya momen-momen yang menyedihkan, memilukan, membuat kamu itu kayak aduh ini saya jatuh ini karena mungkin ya ada bulian atau apa, tapi pada saat itu menjadi titik penentu kamu itu untuk bouncing, jadi kayak naik lagi gitu loh. Gitu kira-kira. Nangkap pertanyaan saya ya? Momen yang oke. Bisa cerita itu. Kalau saya dulu waktu semester 1 pertengahan ya, Pak. Itu pernah saya dapat nilai di bawah dari semua teman-teman saya. Dan saya tuh merasa kayak ini kok jelek banget sih nilainya, Pak, gitu. Gimana sih kok gini, nilai saya kok jelek banget. Terus akhirnya teman-teman juga pas waktu speaking kan biasanya ada yang salah pengucapan. Kadang kan ada yang bukan itu, yang ini yang benar gitu. Itu juga salah satu kayak bikin down gitu, Pak. Tapi karena saya lihat teman-teman yang speakingnya bagus, writingnya juga nilai bagus, itu mereka kok bisa, tapi saya kok nggak bisa. Jadi kan saya seharusnya juga bisa, tapi saya kurang aja usahanya. Artinya saya bisa terus ningkatin speaking saya, ningkatin writing saya. Ya alhamdulillah nilainya juga lumayan bagus. Itu sempat membuat kamu down sekali nggak? Dan butuh waktu lama nggak untuk naik? Kalau untuk naiknya sih nggak terlalu lama sih, Pak. Tapi sampai benar-benar merasa bodoh banget gitu pernah sih. Bodoh dalam bahasa Inggris ya, Pak. Iya. Gak bisa banget sih aku bahasa Inggris kayak gitu sih. Oke, iya. Tapi itu jadi cambukan ya kira-kira ya? Jadi, iya, benar. Bukan malah termotivasi. Iya. Sempat nggak kamu dalam prosesmu ini kamu membandingkan dirimu dengan temanmu, misalkan nih, si A itu misalkan kok dia di sini jago ya, nah saya harus bisa ini.
bisa paling nggak menyamai, kalau bisa mengalahkan. Ada nggak yang ada sih Pak. Proses-proses itu ada? Ya, kalau ada beberapa materi bahasa Inggris, contohnya kayak speaking ya Pak. Emang saya dulu itu lemah sekali di speaking. Jadi saya lihat teman-teman saya yang speakingnya bagus-bagus, setidaknya saya tuh mendekati mereka gitu. Saya punya pikiran gimana caranya speaking saya tuh mendekati mereka. Mungkin nggak bisa sama atau melebihi mereka, tapi setidaknya bisa mendekati mereka. Yaitu motivasi saya buat meningkatkan speaking saya. Jadi perlu ya untuk punya semangat seperti itu. Membandingkan saya ini segini, yang lain segitu. Kayaknya saya bisa deh. Nah, perlu ya Sanya? Perlu Pak. Ya. Oke. Yes. Ya itu jadi catatan juga buat teman-teman ya. Ternyata caranya itu variatif, banyak, dan yang mungkin dukungan teman-teman penting, tetapi yang paling penting adalah trigger dari dalam ya. Mungkin teman-teman dukungannya kuat, tapi kalau dari dalamnya lemah juga kayaknya nggak akan tercapai, percuma ya. Jadi harus strong, di dalamnya harus strong dulu, ya kan? Nah kebetulan Saosan dalamnya strong, motivation internal integrative motivationnya strong, ditambah dengan lingkungan mendukung juga nggak ya? Mendukung ya? Mendukung. Iya. Dan secara orang tua juga ini nggak menanyakan juga nggak gimana perkembangannya? Ada diskusi iya, juga? Ada. Iya, sering ngobrol juga gimana, ada kesusahan nggak gitu. Kalau misalnya ada kesusahan, ngobrol-ngobrol juga untuk tanya-tanya ke temen gitu aja. Ya. Oke, San. Pertanyaan selanjutnya San, ya tadi udah. Mungkin kamu ingat momen dimana kamu itu begitu giatnya, pol gitu ya, untuk bisa mencapai yang tertinggi, artinya bisa, wah saya harus bisa itu. Itu ada nggak momen yang begitu membekas di, wah kayaknya kapan lalu pernah nih sampai saya get ngepol gitu belajar bahasa Inggrisnya. Ada momen itu nggak dalam perjalanan kemarin? Ada sih Pak. Ya, yang paling sering itu di semester 1 sama semester 2. Kan tapi semester 1 yang pertengahan ke atas ya Pak, bukan yang pertengahan kedua. Pertengahan ke atas itu pas saya udah mulai suka sama bahasa Inggris, mulai suka belajar, itu khususnya di writing sih Pak. Waktu itu kan ada pelajaran noun phrase, yaitu itu saya belajar banyak, saya belajar terus. Nah itu akhirnya meningkat. Soalnya dari dulu saya nggak pernah dapat nilai bagus dalam materi 100 atau berapa gitu ya Pak dalam bahasa Inggris. Tapi waktu di semester itu saya dapat nilai writing 100. Ya, itu juga salah satu motivasi juga sih Pak. Ya. Itu yang menurut saya paling belajar saya paling tinggi di waktu itu. Ngepol ya, istilah gaspol itu ya. Berarti gini ya, misal bermulai dari mindset, bermulai dari pikiran, seumpama Saosan kemarin itu, aduh aku benci, aku nggak suka, ya udah, mungkin berhenti dari dulu ya. Tetapi benci, nggak suka, tapi kemudian pada akhirnya ada satu pilihan, kamu mengikuti prosesnya dan kamu membuka diri, mindsetmu dibuka, kemudian mencoba untuk melihat sekeliling juga, benchmarking diri, wah saya bisa, dia bisa, saya pun bisa gitu. Kemudian ada semangat juga bahwa hasil yang kerja keras kamu itu membuahkan sebuah hasil dalam ukuran sebuah nilai, dan ternyata nilai itu juga memberikan trigger kamu lebih termotivasi. Gitu ya. Oke, tapi sebelum mencapai nilai tersebut kan kamu ada proses, yaitu untuk mencapai itu tadi ya, dengan proses bersama teman, tapi menurut saya itu tadi lebih ke internal motivation, integrative motivation kamu yang
mendongkrak ini bisa jauh lebih melompat lebih, ya kan? Oke, iya ya. Ada hal lain nggak yang Sausan ingat? Ini kan video inspiratif, jadi mudah-mudahan teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, mungkin saya mau tanya, ada nggak teman yang lagi down gitu loh ya, kira-kira lagi down, aduh stuck nih gua, stagnan gitu ya, mungkin ada yang terbesit di poin yang belum tersampaikan sama Sausan. Sudah sih Pak. Sudah ya? Oke. Nah, yang terakhir nih San, dari Sausan sendiri sebagai seorang yang berangkat dari siswa IPA ya, dulu siswa IPA, kemudian masuk ke bidang bahasa, yang awalnya nggak suka atau benci, pada akhirnya ini boleh saya bilang sudah enjoy nggak? Sekarang levelnya udah enjoy nggak? Sudah enjoy sih Pak. Sudah enjoy ya. Sudah enjoy, bahkan mungkin mau mencoba menaikkan lagi grade kamu gitu ya, semester 5. Nah, saran atau pesan-pesan kamu buat teman-teman di sana yang mungkin lagi struggle ya, saya nggak tahu, ataupun yang tingkat PD-nya itu kok ketika ada kesulitan saya tambah nyuset, bukannya tambah naik gitu loh. Nah, kalau dari Sausan sebagai pelaku pembelajar nih, apa saran buat teman-teman yang nonton video ini? Saya sih saran ya, kalau misal kalian merasa kesulitan, jangan bikin kesulitan itu jadi penghambat kalian. Kalian tuh harus tanya-tanya aja ke teman-teman, gimana sih ini caranya atau apa gitu, biar bisa naikin speaking kamu atau writing kamu. Ya tanya aja ke teman-temanmu, terus sering-sering baca, nggak baca sih, lebih tepatnya sering-sering buka kosakata yang jarang tentang suatu materi, misalnya kayak international trade atau yang berkaitan, kan karena saya bahasa Inggris bisnis, jadi berkaitan dengan bisnis ya. Jadi terserah kalian sering-sering cari kosakata yang baru. Terus kalau misal kalian benar-benar lagi gimana sih, ini aku nggak bisa bahasa Inggris, kalian itu aja dengerin musik bahasa Inggris ya. Lebih sering dengerin musik bahasa Inggris, lama-kelamaan kamu kalau mau ngomong apapun itu dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Kadang sampai lupa gitu artinya di Indonesianya itu apa. Kadang sampai gitu. Ya. Jadi sering-sering dengerin musik, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lebih pintar. Dan kalau ada teman-temanmu yang lebih pintar, kamu jangan merasa down. Kamu harus bikin motivasi dirimu sendiri. Kalau misalnya temanmu tinggi, kamu juga harus bisa kayak mereka. Setidaknya mendekati mereka. Jangan kamu berpikir, oh ya dia soalnya udah dari dulu bahasa Inggrisnya, makanya pintar. Jangan malah mikir kayak gitu. Jadi lebih ke gimana caranya kamu bisa mendekati mereka. Pokoknya berpikir positif aja. Jangan negatif terus. Itu bikin belajar bahasa Inggrisnya nggak susah-susah ini. Jadi negatif itu menggerogoti motivasi ya? Iya benar Pak. Harus selalu berpikir positif apapun yang terjadi. Oke, ya. Jadi secara dari perbincangan singkat ini, paling tidak teman-teman yang nonton video ini mudah-mudahan terinspirasi ya. Ini cerita dari langsung teman-teman yang belajar bahasa Inggris sejak dari awal, yang bahkan tadi ceritanya Sausan mengatakan ada benci dan tidak suka. Ya memang benci dan tidak suka pasti bersamaan ya. Sampai pada akhirnya di level ini Sausan enjoy learning, ya kan. Kalau jadi catatan penting kita adalah selain integrative motivation, jadi ada dari dalam, motivasi itu dari dalam, apapun itu kendalanya, ya secara berpikir positif itu akan memotivasi diri. Dan yang kedua adalah tadi kita sempat ngobrol tentang tujuanmu apa, bahwa bahasa Inggris menjadi kendaraan, bisa jadi instrumen kamu untuk menuju tujuanmu. Dan strateginya, caranya tadi sudah disampaikan sama Sausan. Sebenarnya banyak sekali cara. Nah ini kebetulan cara atau strategi yang
Sausan lakukan dalam konteksnya dia sebagai mahasiswa jurusan bahasa Inggris bisnis dan memiliki lingkungan yang sekiranya tetap dia harus mencari mana teman yang bisa support saya untuk bisa mengupgrade keterampilan saya dan tidak berhenti pada saat mengalami kesulitan. Kira-kira gitu ya, San ya? Ya. Oke, ya. Ada tambahan lagi? Hal lain, Sausan? Sudah. Sudah ya? Sudah cukup. Oke, ya. Baik. Itu kira-kira obrolan kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan cerita dari Sausan yang sekali lagi saya tidak tidak mengada-ada, ini adalah cerita langsung dari seorang pembelajar bahasa Inggris yang memiliki juga tentunya kendala-kendala, tapi kendala tersebut diubah menjadi sebuah energi positif untuk bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Mungkin itu ya video dari kita berdua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan atau apa komen, bahkan mungkin topik yang mau dibahas selanjutnya bisa tulis di komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan apa ya, satu lagi, bunyikan loncengnya. Maklum ini jadi masih pemulasan ya. Jadi teman-teman bisa share dan subscribe itu gratis ya, tidak bayar. Mungkin itu, sampai ketemu di topik selanjutnya. Stay tune in my channel. Goodbye. Bye, San. Bye. Oke, thank you. Yeah. Oke, itu akhir dari ngobrol ringan saya dengan Sausan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung video-video saya dengan subscribe, likes, dan komen, serta bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke? Terima kasih.